Halo guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% adalah startup life school terbesar di Indonesia yang berfokus pada isu kesehatan mental, pengembangan diri, dan edukasi life skill. So, basically 1% itu ngajarin gimana caranya agar lo bisa belajar dan berkembang menjadi lebih baik, seenggaknya 1% setiap harinya, menuju hidup seutuhnya. 1% Podcast adalah podcast yang ngebahas beragam hal menarik yang mengacu pada kurikulum 1%. Mulai dari fundamentals and basic skills, basic mental and physical problems, self-knowledge, relationship, karir dan produktivitas, filosofi, dan juga pop culture. Pada setiap subtopik yang ada, nantinya itu semua akan dibahas oleh hostnya masing-masing. Dan juga akan dibicarakan sama founder, mentor, psikolog, dan juga pakar yang expert dalam bidangnya. Lo semua bisa ngedengerin 1% Podcast via Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube, dan juga berbagai platform podcast lainnya. So, don't miss out and stay tune karena setiap harinya kita bakalan upload di jam 10 pagi. And that's all, enjoy 1% Podcast. Hai Perseners, balik lagi di 1% Podcast sama gue Deva. Nah, podcast kali ini gue akan ngebahas topik yang menurut gue sebenarnya sesuatu yang kecil ya, tapi kalau terjadi dan dialami ke orang yang kurang tepat tuh dampaknya bisa cukup besar. Nah, itu topiknya adalah tersinggung. Nah, kayaknya kurang lengkap kalau misalnya gue nggak undang profesional ya. Makanya hari ini gue bakal ditemenin sama salah satu mentor 1%, Kak Dinda. Halo Kak Dinda. Hai Deva, hai Perseners juga semuanya. Halo Kak, gimana Kak kabarnya Kak? Kabarnya alhamdulillah baik. Kamu sendiri gimana kabarnya, Dev? Iya baik Kak, alhamdulillah. Kesibukannya apa aja nih Kak? Sibukan aku ya masih seperti biasa sih di tengah pandemi ini ya di rumah aja. Paling kerja WFH kayak gitu. Oh oke. Nih Kak, ini kan hari ini kita ngomongin soal tersinggung nih Kak. Ngomong-ngomong soal tersinggung, aku ngerasa tersinggung itu suatu hal yang mendasar banget gak sih Kak? Kayak itu kecil sebenarnya berdasarkan tindakan sama perilaku orang aja pemicunya. Tapi kalau misalnya terjadinya di orang yang kurang tepat tuh dampaknya bisa fatal banget gak sih Kak? Bisa sih, sebenarnya kan kayak perasaan tersinggung tuh perasaan yang wajar banget ya. Kalau misalnya kita mendengarkan sesuatu yang kurang mengenakan buat kita tuh pasti akan ada perasaan-perasaan gak nyaman juga di kita yang kayak ya bisa kesel, bisa misalnya ada juga orang yang jadinya sedih, ada juga yang sakit hati atau yang jadi kepikiran macam-macam. Tapi menurut aku perasaan tersinggung tuh emang wajar banget sih. Kan interaksi tuh pasti ada dua orang nih seenggaknya, yang dua orang ini kan sama-sama nggak bisa membaca pikiran ya satu sama lain. Iya betul. Nah jadi menurut aku kayak sangat sering banget pasti ditemuin misalnya kayak orang ini maksudnya ini, orang ini maksudnya ini, terus kayak ternyata nggak satu frekuensi, jadi kayak ada tersinggung tadi gitu kan. Betul. Tapi balik lagi sih ke gimana sih cara kita menghadapi perasaan tersinggung ini biar kayak ya itu kan pasti sering banget terjadi. Pasti kamu juga pernah ngerasain itu kan, Dev? Iya, kadang-kadang dan kadang-kadang juga cukup sering kalau misalnya kurang pas gitu ya Kak bercandanya. Paham, dan aku pun juga pasti ada saatnya aku yang kayak lagi ngobrol terus kayak merasa tersinggung atau merasa kepikiran gitu sama omongan dia, kok nggak ngenakin, kok nggak nyaman, itu pasti ada kan. Cuma ya memang dari kitanya sendiri nih gimana kita react terhadap omongan orang lain itu. Gimana cara kita ngeresponnya gitu ya Kak? Karena sebenarnya kita nggak bisa ngendaliin gitu kan Kak apa yang orang lain lakukan gitu. Yang bisa kita cuma bisa ngendaliin respon kita gitu ya Kak. Betul. Kita yang dengar tuh cuma bisa mengendalikan respon kita, tapi yang ngomong pun juga sebenarnya dia punya kendali buat mengatur yang diomongin, gitu kan? Iya, betul. Nah, Kak, ngomong-ngomong soal tersinggung nih, Kak, aku tuh sebenarnya zaman kan semakin, aku ngiranya ini makin maju, makin unik gitu, karena beberapa kali aku baca artikel gitu ya, Kak. Ada orang yang tersinggung, misalnya nih, contoh kecil misalnya ada asisten rumah tangga yang tersinggung sama pemilik rumahnya karena kurang sopan, mungkin ada mistreatment juga, jadinya mereka jadi tangan panjang lah atau apa gitu. Ngeri juga nggak sih Kak kayak gitu? Ngeri banget sih sebenarnya. Kalau menurut aku nih kayak kita tuh menyakiti perasaan orang lain. Ya tadi kan tersinggung tuh pasti menyakiti perasaan orang lain ya. Kita kan gak bisa tahu juga orang ini akan meresponnya gimana nih dengan rasa sakit hatinya. Itu emang agak
menyeramkan sih, karena respon orang tuh bisa bervariasi banget juga gitu. Iya, terus ada lagi sih Kak, aku ngomong-ngomong soal itu tadi, masih berawal sama yang tadi, ada lagi nih aku baca yang serem banget itu. Jadi kayaknya aku pernah baca di artikel mana gitu, aku lupa. Jadi ada satu senario di mana calon menantu itu membacok calon mertua Kak, karena perkara ditanyain gimana nih kelanjutan hubungannya sama anak saya, dia tiba-tiba tersinggung gitu Kak. Ngeri banget gak sih Kak? Itu cukup emang ngeri banget sih kalau sampai kayak gitu ya. Maksudnya aku kayak agak shock juga ternyata Shock banget. bisa kayak gitu. Tapi kita kan juga nggak tahu ya di sana kayak gimana sebenarnya, bagaimana proses menyinggungnya ini. Kalau aku tuh ngeliat ya, tersinggung tuh paling sering. Kamu main Twitter nggak deh? Aku lebih sering jadi pembaca sih. Kalau ceritanya sendiri aku hampir nggak pernah. Tapi kalau baca iya. Aku pun juga mungkin gak terlalu aktif, tapi kan di Twitter tuh kayak kita bisa ngeliat semua orang ngobrol gitu kan. Iya, Kamu betul. sering banget gak sih menemukan di Twitter tuh yang kayak tweet war gitu, yang kayak orang jadi berantem di Twitter, dan sebenarnya tuh karena salah satu orang ngomong apa, terus ada orang lain yang tersinggung, dan ujungnya mereka jadi berantem gitu di Twitter. Iya, berantem. Iya, betul-betul. Aku sering banget misalnya mereka perbedaan pendapat tapi kayak serius banget gitu nanggepinnya kan. Nah Kak, aku pengen cerita sedikit deh Kak. Aku tuh kadang-kadang suka sedikit banyak gitu tersinggung kalau misalnya lagi ngobrol sama teman aku gitu. Kadang-kadang ada yang apaan sih, kan cuma bercanda gitu, tapi ternyata aku tuh menerimanya kurang baik gitu Kak. Jadi kayak aduh, ini gue yang baperan atau emang kata-katanya dia aja yang gue kurang bisa terima. Aku tuh suka bingung gitu tau Kak, sebenarnya gimana gitu. Itu sering banget sih, maksudnya kita temuin ya Dev, kayak misalnya ada orang nih, apalagi sekarang nih setelah kita menemukan istilah baper, itu tuh kayak sering banget jadi kayak dipakai tuh si istilah baper ini kalau saya lagi ngomongin tersinggung atau apa. Misalnya kayak ada orang lain yang tersinggung, pasti akan dikeluarkan tameng kayak baper banget sih gitu kan. Padahal sebenarnya ya dua-duanya pun harus refleksi, apakah ini emang karena aku yang baper atau emang omongannya dia pun juga nggak menyenangkan gitu kan. Kalau misalnya kayak tadi kamu bilang, misalnya teman kamu ngomong nih, terus kamu ngerasa tersinggung gitu, terus kamu mikir juga kayak, ini aku yang baper atau gimana sih? Menurut aku kita juga perlu ngeliat nih Dev, yang dia omongin tuh kayak gimana, apakah memang omongannya dia itu menyakiti hati kamu atau enggak gitu kan. Dan iya betul-betul. Mereka kalau kita ngeliat nih soal si tersinggung ini kan ya part of communication kan sebenarnya, bagian dari cara kita berkomunikasi nih. Yes, betul. Jadi itu memang peran dari kedua belah pihak nih. Ada si teman kamunya sama ada kamunya gitu. Itu ada turut andilnya nih kalian berdua. Jadi dua arah gitu ya Kak? Ada dua arah, dan emang dua pihak ini pasti punya andil nih dalam proses komunikasi ini kan. Nah kalau misalnya tadi yang kamu ngerasa apa aku yang baper gitu, dari kitanya nih, dari kamunya yang sebagai orang yang mendengarkan ucapannya itu, kita juga bisa ngelakuin beberapa hal nih. Kita lihat sebenarnya ini orang tuh apakah memang dia ngomong gitu buat menjahati aku, apakah dia orang itu ngomong buat sebenarnya memberi feedback ke aku yang positif, apakah sebenarnya nih orang, ada juga orangnya emang the comment aja gitu deh, kayak kayak udah ngomong aja gitu ya. Iya, dia ngomong aja sebenarnya nggak punya tujuan apa-apa gitu. Ya just because emang pengen aja gitu kan. Ya, nah itu sering banget kan sekarang, apalagi sekarang tuh menurut aku banyak banget tuh orang yang kayak gitu, yang kayak sebenarnya ya dia ngomong aja, they just speak before think gitu. Jadi kayak ya udah ngomong aja gitu kan. Padahal sebenarnya, makanya kalau kita dari yang denger nih, menurut aku kita ngerasa sakit hati atau kita ngerasa kayak nggak nyaman sama omongan mereka, itu wajar banget. Kita manusia, kita punya perasaan, kita bisa aja nih ngerasa sakit hati, ngerasa kesel, ngerasa nggak nyaman sama apa yang diomongin orang lain. Tapi after kita merasakan itu nih, setelah kita merasakan perasaan itu, kita bisa coba stop dulu nih for a second, kita coba berhenti, kita pikirin lagi nih, kira-kira sebenarnya nih orang tuh ngomong ini tujuannya apa sih? Gitu, buat kita tahu juga apakah ini orang kayaknya emang nih orang apakah dia tujuannya jahat sama aku, apakah nih orang tujuannya sebenarnya mungkin dia baik sama aku, mungkin maksudnya dia pengen ngasih aku saran atau gimana, cuma caranya salah, atau nih orang emang sebenarnya dia the comment aja. Kalau orang yang the comment aja kan iya, atau memang
kepribadiannya dia emang kayak gitu kali ya Kak. Memang orangnya kayak gitu pembawaannya. Betul. Nah, kalau dia udah komen aja kan kita bisa ngelihat nih kalau oh ternyata emang dia tuh siapa aja nih komentarin, dan emang komentarnya tuh selalu kayak gitu yang yang menyakiti hati orang lain. Berarti yang diomongin itu kan nggak sesuatu yang real ya, maksudnya belum tentu sesuatu yang valid gitu. Jadi kita bisa kayak ya udahlah nggak usah didengerin, toh dia akan kayak gitu sama semua orang gitu. Jadi kita bisa coba ngeliat dulu nih Dev, si orang ini tuh tujuannya apa sih ngomong kayak gitu, buat kita mengevaluasi perlu nggak ya aku sakit hati sama dia kayak gitu, perlu nggak ya aku tersinggung sama dia kayak gitu. Menurut aku buat membantu kamu juga nih biar kamu kayak bisa terjawab, aku tuh sebenarnya aku yang baper apa gimana sih. Iya betul Kak. Jadi dari kitanya kan kayak yang Kak Dinda bilang tuh, ada orang yang memang ngasih feedback jujur, ada orang yang memang apalah punya niat yang kurang baik misalnya, ada juga orang yang emang komen aja gitu karena emang pengen komen gitu. Nah kalau untuk kasus yang terakhir ini aku rasa kayaknya pinter-pinteran yang diajak ngomong aja nggak sih Kak, biar kita ngefilter juga apa yang harus kita pikirin, apa yang enggak, biar kitanya juga nggak pusing gitu kali ya Kak. Betul, kita emang harus pinter-pinter mencari informasi nih, apalagi zaman sekarang tuh kayak ini nggak harus yang ngomongnya ketemu langsung ya, zaman sekarang tuh kayak kita di sosial media gitu kan. Itu kalau kita nggak pinter-pinter menyaring apa yang kita dengar tuh kita bisa stres sendiri deh kayaknya kalau ngebacain yang kayak gitu. Iya betul. Menurut aku kita emang harus benar-benar menyaring nih, kayak tadi aku tuh perlu dengerin atau enggak sih, aku tuh perlu mempedulikan gak sih omongan ini atau enggak gitu. Kita juga bisa lihat sebenarnya kalau misalnya pun memang tujuannya dia jahat, tapi kita juga bisa ngelihat nih apakah sebenarnya yang diomongin tuh bisa loh aku jadiin sebuah saran buat aku bisa jadiin ini sebagai motivasi aku untuk berubah nggak ya gitu. Kita jadi bahan refleksi tuh juga bisa banget loh Dev. Jadi biarpun orang ini tujuannya jahat mungkin di awal, kayak tujuannya misalnya orang yang tujuannya buat menjatuhkan kamu gitu, tapi ternyata pas kamu refleksi lagi bisa banget malah itu jadi bikin kamu improve diri kamu gitu. Kita bisa coba lihat nih sebenarnya yang diomongin tuh kayak gimana. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada orang ngomong oke lah bagi aku sedikit menyinggung, tapi sebenarnya sisi positifnya itu juga bisa bikin membangun diri aku sendiri gitu ya Kak. Menurut aku bisa banget. Mungkin kayak aku pengen share pengalaman aku sih, Dev. Gimana aku pengen tahu nih. Jadi aku tuh dulu pas zaman SMP gitu kan, itu tuh aku orang yang ya kalau dibilang badannya tuh yang kayak cukup besar gitu kan. Ya masih zaman SMP juga yang kayak gak merawat diri lah. Intinya aku gak merawat diri banget pas SMP. Masih cuek gitu ya Kak, masih masih cuek dan kayak gak pernah ngeliat penampilan, gak pernah merawat diri gitu kan. Terus habis itu kan kayak di masa-masa itu pasti akan ada aja orang yang kayak ngomong, kalau gendut banget sih atau apa gitu kan. Nah kalau aku sendiri waktu itu salah satu yang bisa membantu aku buat gak tersinggung sama omongan-omongan kayak gitu adalah yang pertama aku tahu kalau memang aku pada saat itu gendut gitu. Jadi kayak aku melihat juga kalau oh ya memang diri aku kayak gitu, jadi aku nggak menganggap omongan mereka itu sebagai insult karena ya itu bagian dari diri aku gitu kan. Ada juga yang teman aku misalnya bilang kayak Din, lo tuh perawatan dong, lo tuh rajin cuci muka dong, lo tuh pakai lotion dong gitu kan. Kayak kulit lo jerawatan banget, coba deh lo perawatan gitu. Pada saat itu aku kayak nggak memikirkan itu banget. Tapi kan kalau kamu dengar misalnya itu terjadi sama orang lain, bisa banget itu jadi kayak membuat tersinggung banget nggak sih deh, kayak sana kamu rajin mandi dong, rajin cuci muka gitu kan, atau kayak kamu ke dokter muka sana jerawatan banget gitu. Nah menurut aku komen-komen yang seperti itu atau kayak yang omongan seperti itu tuh sebenarnya bisa kita jadiin masukan buat kita. Karena pada saat itu aku kayak mikir juga, oh iya apa emang aku perlu ke dokter muka ya gitu. Pas dibilang kayak gitu aku sedih. Mungkin akan ada rasa hati kita sedih dulu nih kayak, tapi abis kita coba tenangin diri terus kita, oh iya ya apa benar ya? Oh iya ya apa aku nggak pernah merawat diri ya? Aku aja nggak tahu sebenarnya cara ngerawat diri gimana. Baru dari situ aku coba belajar, aku baru tahu. Bahkan gara-gara yang kayak gitu tuh, pengalaman kayak gitu yang mungkin teman aku cara ngomongnya nggak enak, tapi sebenarnya dia baik. Karena setelah itu dia pun ngebantuin aku deh, kayak ngasih tahu lotion tuh ada apa aja. Itu kayak pertama kalinya aku tahu tentang lotion gitu-gitu bahkan. Oh iya, menarik ya Kak. Baik banget. Jadi dikasih opini yang jujur, terus juga walaupun sedikit nyelekit gitu, tapi tetap dibantuin gitu ya Kak.
Iya. Nah kadang tuh ada juga orang yang kayak pas dikasih opini gitu kan langsung yang kayak, ih apaan sih nih orang kok jahat banget, atau yang kayak gitu kan. Tapi kalau kita telah baik-baik, sebenarnya kalau ya emang aku nggak tahu juga sih cara ngerawat diri gimana. Oh iya aku juga nggak tahu sih emang gimana. Dan aku jadikan itu malah tempat buat aku berkembang nih, aku jadi nanya ke dia, emang ngerawat diri tuh gimana sih? Loh emang kan aku udah mandi, emang kurang gitu. Baru mereka ngajarin, itu kan jadi ternyata malah membuka lahan atau wadah aku buat belajar lebih kan. Iya betul-betul. Jadi kayak dari Kak Dindanya juga improve gitu dalam hal appearance gitu ya Kak? Tahu cara merawat diri lah setidaknya gitu. Iya betul. Nah Kak, tadi kan kita udah ngomongin tersinggung gitu kan. Nah aku tuh penasaran sebenarnya kenapa sih kok beberapa orang tuh apa sih alasan yang sebenarnya bisa bikin kita nih Kak ada istilah lagi trigger gitu kan, sama kayak baper tadi karena ada istilah ini, apa sih sebenarnya yang nge-trigger kita sampai kita tuh bisa jadi tersinggung, pemicunya tuh apa sih Kak sebenarnya kalau menurut Kak Dinda? Kalau misalnya pemicunya tuh bisa banyak banget sih Dev menurut aku. Bahkan nih kayak kita ngomong sesuatu yang sama nih, bahkan timingnya beda aja tuh bisa banget ngefek loh. Kamu pernah ngerasa gak sih? Misalnya kamu dengar teman kamu ngomong sesuatu, kamu lagi senang-senang aja nih, biasa-biasa aja. Terus kamu dengar kayak, ya udah. Tapi kamu lagi stres banget misalnya, atau kamu baru selesai ujian, atau kamu habis ngelakuin sesuatu yang emang bikin capek banget. Terus teman kamu ngomong ini dan kamu malah ngerasa di situ kayak kesel banget gitu sama dia. Iya pernah. Kayak aku beberapa kali kayak gitu deh Kak. Kayak timingnya kurang pas, jadi dari akunya juga ngaruh gitu ya Kak. Itu bisa jadi alasannya, timingnya yang nggak pas gitu. Mungkin kalau kita membuat asumsi ya kali ya. Tadi yang kalau case kamu yang pertama tuh tadi yang si soal menantu itu bisa jadi timingnya juga nggak pas gitu. Mungkin dia lagi stres banget, terus dia dikasih ucapan yang juga tidak menyenangkan, jadi dia semakin sensitif gitu. Jadi emosinya semakin lagi nggak bisa mengkontrol emosinya gitu. Itu juga bisa banget. Jadi salah satu penyebab yang bikin orang tuh sering tersinggung. Terus yang kedua menurut aku, kita belum bisa menerima diri kita, itu juga bisa banget nih buat membuat kita jadi lebih mudah tersinggung, Dev. Oh kayak belum heal sepenuhnya gitu kali ya Kak. Menerima itu maksudnya belum accepting diri kita gitu loh. Kita belum aware, kita belum kenal banget sama diri kita. Kita belum bisa menerima kalau diri kita tuh punya kelebihan dan kekurangan gitu. Oh iya betul-betul. Nah kalau yang healing itu tadi gimana Kak? Misalnya di masa lalu terjadi sama aku, misalnya terjadi sesuatu gitu, itu juga ngaruh nggak Kak? Itu juga bisa banget ngaruh sih. Misalnya kayak kamu pernah ada pengalaman gak menyenangkan sama ini, terus itu di bring up lagi gitu, terus itu membuat kamu kayak itu efek kamu tuh lebih besar ke kamunya. Tadi kalau kamu bilang trigger, itu mungkin lebih men-trigger gitu karena langsung mengembalikan perasaan dan emosi kamu pada pengalaman gak menyenangkan itu juga bisa banget sih. Dan at the end memang kita salah satu cara yang bisa buat lakukan buat kita nggak jadi mudah tersinggung adalah kita harus menerima diri kita nih. Kayak tadi pun dengan pengalaman masa lalu, kita coba untuk menerima pengalaman itu. Kita terima kalau oke, di masa lalu aku pernah kayak gini, pengalamannya nggak menyenangkan. Kita coba maafin diri aku pas zaman dulu, pas di masa itu tuh aku kok bisa ya diginiin, kok aku bisa ya kayak gini. Saat kita udah menerima itu, kedepannya pun juga akan lebih enak nih. Kita akan lebih rileks dalam menghadapi pengalaman yang sama gitu deh. Jadi kita kayak nggak was-was terus ya Kak. Kalau misalnya belum menerima kan, kalau belum menerima kayak aduh, malah kita jadinya jaga-jaga terus, ini kayaknya gue bakal tersinggung deh. Aduh, jadi takut sendiri gitu ya Kak. Kalau misalnya belum menerima sepenuhnya dan orang ngebahas soal hal-hal yang kita belum terima tentang diri kita sendiri gitu ya. Betul banget deh. Jadi kayak ngerasanya was-was, terus kayak kita udah punya apa ya, kayak alert sendiri gitu loh, kayak alarm sendiri betul, gitu. Betul. Buat kayak kalau dia ngomong kayak gini tuh aku udah punya alertnya sendiri gitu. Nah sebenarnya kalaupun emang nggak gara-gara trauma juga sama Dev. Misalnya kamu belum bisa menerima salah satu part di diri kamu, terus orang lain bring up itu, kamu akan tersinggung karena sebagai salah satu bentuk juga sebagai denial kamu gitu, penolakan kamu kalau aku tuh nggak kayak gitu loh. Itu juga bisa yang bikin orang jadi tersinggung. Mungkin kalau balik lagi ke cerita aku tadi, salah satu yang membantu aku banget jadi aku nggak tersinggung adalah aku menerima kalau ya udah aku emang gendut, ya udah aku memang pada saat itu nggak bisa merawat diri, aku nggak tahu juga caranya gimana selain mandi, jadi aku pun nggak ngerasa tersinggung gitu karena aku
tahu. Tapi kan banyak orang yang kayak enggak kok aku udah kayak gini. Nah, part-part yang kayak gitu membuat kita lebih mudah untuk tersinggung. Makanya balik lagi sih emang mengetahui tentang diri kita, self knowledge, refleksi, sering komunikasi sama diri kita sendiri tuh bakal membantu banget sih. Iya betul-betul Kak, sama ini nih Kak, aku kan sering buka Pinterest gitu kan, masalah yang tersinggung gitu. Aku tuh sering banget nih ketemu sama quotes yang nggak apa-apa kalau tersinggung, our feelings are valid, kayak gitu. Apapun yang kita rasain tuh ya udah emang begitu adanya. Mungkin itu berkaitan sama yang kakak bilang tadi kali ya, kalau misalnya ya emang valid, tapi kalau misalnya itu feedback yang bagus, nggak ada salahnya juga kalau misalnya kita jadiin hal itu untuk membangun diri kita gitu ya Kak. Betul banget. Kalau perasaannya tuh pasti valid. Kalau kamu lagi diomongin gak enak, terus kamu ngerasa sedih, kamu ngerasa marah tuh kan ya wajar banget kan. Itu perasaan kamu tuh valid, gak apa-apa kamu ngerasa sedih atau marah. Tapi setelah itu kita bisa coba nih untuk regulasi emosi kita, dan kita coba tadi telaah lagi nih sebenarnya yang diomongin tuh apa sih, buat apa sih, kayak gitu. Ya kayak misalnya kamu lagi sedih, ya kamu nangis gak apa-apa kan, tapi abis itu pasti kamu mencari cara nih, oke gimana biar aku gak sedih lagi. Nah ini kayak mirip gitu sebenarnya. Oke. Nah kalau dari Kak Dinda sendiri kan mentor 1% nih Kak, ini boleh nih Kak share ke perseners sebenarnya solusi yang paling ampuh gitu, selain yang udah kakak tadi sebutin tuh apa sih Kak yang paling ini ampuh banget nih, ini bisa banget mengatasi dan meminimalisir ketersinggungan gitu. Kalau solusi buat mengatasi ketersinggungan, menurut aku kita harus lihat dari dua sisi nih, dari yang ngomong sama dari yang mendengarkan. Kalau buat yang ngomong, aku nemu nih salah satu strategi yang bagus banget. Kalau kita lagi pengen ngomong sesuatu, kita bisa pakai strategi think namanya, think before speaking. Tapi think-nya itu sebenarnya singkatan nih Dev. Apa tuh Kak? Think itu yang pertama, sebelum kita ngomong sesuatu, kita harus tanya. Yang pertama itu adalah is it true? Apakah ini benar? Is it true? Terus yang kedua, think hanya itu helpful. Is it helpful for others? Terus important. Is it important for me to share? Ini penting gak sih buat aku men-share hal ini? Terus yang keempat, itu necessary. Perlu gak sih aku ngomong ini? Dan yang terakhir itu kind. Kind itu kamu nanya ini baik gak sih? Is it a kind words? Apakah ini baik untuk aku sampaikan atau enggak? Nah, menurut aku ini kalau kita pegang erat nih si think ini, itu bisa banget membantu kita mengurangi ketersinggungan yang ada. Jadi sebelum kita ngomong, kita coba tanyain dulu nih yang mau ngomongin, is it true? Is it helpful? Membantu atau enggak? Is it important? Is it necessary? Dan is it kind or not? Gitu. Itu dari segi yang ngomong nih. Kalau dari segi yang mendengarkan, kita juga bisa tadi, kita balik lagi, kita lihat dulu nih orang ini sepenting apa sih untuk aku dengerin. Terus kita coba telaah juga tujuan dia untuk ngomong ini apa gitu. Kalau memang tujuannya baik, misalnya yang ngomong teman kamu yang emang teman dekat kamu dan kamu tahu sebenarnya dia peduli sama kamu. Oke, apakah sebenarnya dia tujuannya baik atau enggak? Terus kalau misalnya yang ngomong orang yang emang komen aja, oke berarti aku bisa punya kuasa untuk nggak usah dengerin dia gitu. Ya udah aku abaikan aja omongannya dia gitu. Jadi dari yang mendengarkan juga bisa banget kita untuk stop sejenak, kita lihat sebenarnya aku perlu nggak sih mendengarkan dia. Betul. Nah perseners di podcast kali ini kita bisa nyimpulin ya kalau misalnya tersinggung itu butuh dua belah pihak untuk terjadi tersinggung ini. Bisa jadi kita yang tersinggung, bisa juga nih ngelihat kenapa sih orang ini orang bikin gue tersinggung gitu. Mungkin karena kita nggak bisa kontrol apa yang orang bilang, bisa dari kita sendiri nih dimulai, kayak misalnya kayak strategi yang Kak Dinda tadi bilang tuh, yang think itu ya Kak. Terus abis itu mungkin dari orang lain juga, ini sih intinya saling mengerti ya Kak. Jangan cepat-cepat mengambil keputusan gue tersinggung gitu. Betul. Yang penting saling mengerti dan mencoba untuk berempati gitu, mengerti satu sama lain. Yes, betul. Kayaknya Kak ini udah seru banget. Makasih ya Kak udah nemenin aku untuk ngobrol-ngobrol masalah tersinggung ini ya Kak. Makasih juga Deva, seru banget obrolan kita hari ini menurut aku. Iya, oke. Buat perseners nih yang misalnya merasa frustasi atau kayak
bingung mau ngapain, kalau misalnya udah frustasi gue nggak bisa mengatasi hal ini nih, misalnya tersinggung gitu. 1% ini loh punya banyak banget fasilitas, yaitu ada counseling, mentoring, terus webinar, ada kelas online juga. Nah kalau dari kalian misalnya, aduh gue bingung nih harus ngomong ke siapa, 1% tuh ada loh, kalian tinggal buka aja 1%.net. Nah kalian bisa nih ngobrol sama mentor-mentor 1% yang emang udah qualified banget nih kayak Kak Dinda nih. Jadi seru kan, dapat insight banyak gitu, akunya juga, perseners juga. Kayaknya segitu aja Kak obrolan kita hari ini ya Kak. Ya udah sih kayaknya. Kalau misalnya mau lebih lanjut mungkin bisa tuh tadi kita diskusi berdua aja lewat mentoring. Yes, betul. Makasih ya teman-teman perseners. Makasih juga Kak Dinda. Semoga podcast kali ini bermanfaat ya. Thank you.